Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan. Sampai gue tidak terbukti bersalah. Aja dulu. Aja Just dulu. information nih guys ya. Gue udah menandai nama-nama yang nanti kalau ini selesai, kalian yang bakal merasakan apa yang sudah kalian perbuat kepada saya. Ya, sekali lagi masih ada pengadilan ya. Kalau sampai nih tidak terbukti bersalah Nikita Mirzani itu bakal tuntut balik ya. Bahkan tuntutan 100 miliar itu sudah digugatkan atau dilayangkan kepada DRG gitu ya. Dan segera akan disidangkan pada tanggal 28 bulan ini ya, jam 10 pagi. Gak sabar sih, cepet banget ya prosesnya. Buktinya Nikita Mirzani sangat kuat. Sampai-sampai dia menyerang balik Dr. Reza Gladys dengan gugatan One Prestasi atau pencemaran nama baik dengan nominal 100 miliar. Kuasa hukum Dr. Reza Gladys mendesak agar dilakukan gelar perkara khusus dan memanggil saksi kunci yaitu Dr. Oki Pratama dan Dr. Detektif. Tapi keduanya belum dipanggil-panggil sampai sekarang. Apakah ini sebagai upaya Nikita Mirzani untuk mengalihkan atau memperlambat dari kasus pidana yang sedang berjalan? Nah kebalik tuh, backing Nikita Mirzani sangat kuat katanya gitu ya. Baru ada waktu untuk mengoceh dan speak up. Sekalian speak up, gila keberatan kan Niki mau menggugat pelapor. Benar, betul ini yang ditunggu-tunggu. Karena bagaimanapun kan Niki sudah membuang-buang waktu. Harusnya waktunya bersama anak-anak, waktunya kerja. Ini belum ada kejelasan gitu. Udah adalah ya beberapa bulan gitu kan. Ya bagus lah kalau gitu. Tunggu aja deh nanti di persidangan bakal ada gebrakan apa lagi. Ya, ada juga Viti yang lewat ya, mengatakan seperti ini. Pada heran ya, kenapa kasus Reza itu lama banget prosesnya. Lama banget B21-nya gitu ya. Tapi kasus Nikita yang One Prestasi tiba-tiba aja langsung sidang ya. Seperti aku bilang tadi di awal pada tanggal 28 bulan ini, bulan Mei ya. Padahal yang melaporkan ada dalam tahanan katanya. Keren kan wanita Amazonku? Kasus Reza yang pemerasan itu terkesan dipaksakan gak sih? Katanya gitu. Buktinya aja sampai sekarang penyidik bingung cari bukti, bahkan kejaksaan menolak ya. Tolak mulu katanya gitu. Nah kalau yang One Prestasi ini kayaknya buktinya kuat katanya gitu. Iya ya. Aku udah bahas sih soal yang terlalu dipaksakan ini ya di video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton silahkan nonton dulu. Bahkan juga ada Viti, ini serem nih katanya gitu. Laporan Nikita Mirzani lebih dulu disidangkan. Apa kabar laporan Reza Gladys, kapan V21-nya katanya gitu. Ya, terus sorry ya guys, agak flu. Jadi ternyata ya diduga nih kabar beredar bahwa uang yang katanya itu adalah uang kesepakatan yang diminta atau yang diberikan ya bahkan ya dari rekaman suaranya oleh DRG kepada Nikita itu sudah dikembalikan katanya kepada DRG ya, pada si pelapor gitu. Jadi ya memang ya sudah mau apa lagi gitu, bahkan bukti-bukti itu tidak kunjung terkumpul gitu. Sedangkan dari kepolisian juga berusaha mengirimkan melengkapi tapi ditolak mulu gitu ya sama kejaksaan. Ya mau gimana lagi gitu. Ya mending ya udah kasus yang ini aja dulu deh gitu ya. Yang One Prestasi ini yang jelas-jelas katanya juga dari perspektif atau juga pendapat dari salah satu ahli ini juga dasar hukum dari pelaporan Nikita kepada DRG tentang dugaan One Prestasi ini lebih kuat gitu dasar hukumnya. Coba kita dengarkan. Menurut saya pribadi itu tidak masuk, tetapi kan penyidik berkata lain. Nah, kalau kita melihat sekarang apa yang terjadi bahwa ternyata berkas perkaranya itu diajukan ke jaksa dan kemudian jaksa mengembalikan kepada penyidik ya. Ini yang terakhir yang kita ketahui ya. Saya tadi sempat lihat berita kalau tidak salah itu P19-nya di tanggal 5 Mei apa 7 Mei. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita mendapatkan berita adanya gugatan perdata oleh Nikita Mirzani ini ya. Dan secara naluri hukum kita bisa memperkirakan
bahwa dasar gugatan ini karena adanya P19 ini, pengembalian berkas perkara ini oleh jaksa dinyatakan belum lengkap dan minta untuk dilengkapi pihak penyidik atau pihak kepolisian. Dan ini kalau dilengkapi kembali oleh kepolisian dan kemudian ditolak kembali, kasus ini bisa-bisa dinyatakan dihentikan ya. Harusnya bakal dihentikan ya, karena terus ditolak gitu ya, dengan berkas yang belum lengkap ya, minta dilengkapi, terakhir dikembalikan oleh kepolisian atau penyidik itu pada tanggal 5 ya gitu. Dan sampai sekarang belum juga ada update selanjutnya bakal P21 atau tidak gitu ya. Nah, kalau ini adalah pendapat dari beberapa ahli, kemudian juga tadi di awal ada pendapat dari netizen juga dengan Viti dan beberapa opininya gitu ya. Mari kita dengarkan. Sorry ya. Aduh, ambil pilek gitu ya. Mari kita dengarkan nih pendapat dari kuasa hukum DRG sendiri seperti apa. Gila aja lah kalau ada klien kami berjanji kepada orang yang memeras. Nggak mungkin ah. Ini dia dipaksa, ditakut-takuti, produknya direview, dijelek-jelekin. Ya, artinya kemudian diancam, kemudian ada yang penghubungnya, inisial O, disuruh bayar biar NN tutup mulut. Seperti dikatakan senior kami tadi. Nah kan gila nanti kalau kemudian ini menjadi sebuah kebutuhan prestasi. Ya kan lucu. Masa ada orang yang ditekan, diancam, kemudian sepakat membuat perjanjian, lalu kemudian ada di situ saksi ya sebagai tergugat Kapolda Jagung. Aneh ini. Jadi justru yang kembali itu mesti kami menggugat. iya. Kita kreditur. Kami nunggu dulu kepada pidananya, kami akan lakukan gugatan nantinya. Sejauh ini respon klien apa? Digugat berapa? Ya justru respon klien kita ini sangat tidak terima gitu loh. Kalau berbicara masalah perikatan kan klien kita ini sebagai kreditur. Dia bingung, dan saya juga udah berdiskusi pada senior saya 20-an tahun beracara nggak pernah melihat ada workflow seperti ini gitu. Itu tanggapan sementara dari kuasa hukum DRG sejauh ini ya gitu, bahwa dia mengatakan kliennya tidak mungkin mau atau tidak mungkin ada perjanjian untuk kliennya itu kepada NM ya, bahwa ya memang sejauh ini dugaan-dugaan itu real pemerasan menurut dari pihak mereka gitu ya. Oke, Viti selanjutnya, doa kebebasan untuk Niki kata gitu. Jadi gugatan prestasi tanggal 28 Mei itu sah ya gitu. Dan patut diapresiasi karena duit 3,4 M sudah dikembalikan ke pihak tergugat katanya gitu. Jadi yang tersisa tinggal 600 juta di pihak Ami Niki katanya gitu. Patutlah Nikita Mirzani menggugat karena merasa dirugikan. Jadi sekalian stop hujat Ami memeras 4 M. Gitu. Harusnya pihak RG terbuka kata gitu supaya netizen tahan hujatan ke Ami gitu katanya. Oke, kalau gitu ya, itu sedikit update untuk kali ini. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana menanggapi kasus ini atau juga pelaporan dari NM ya, karena kita udah siap untuk serang balik nih gitu ya, rivalnya gitu, karena memang hak kebebasannya kalau memang dia tidak terbukti bersalah itu sudah terenggut ya, hak kebebasan, kebersamaan dengan anaknya, keluarga, pekerjaan dan lain-lain gitu. Jadi banyak yang support dan setuju dengan gugatan yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani kepada DRG sejauh ini gitu ya. Kita tunggu nanti pada tanggal 28 Mei ya, jam 10 pagi itu adalah sidang pertama untuk kasus One Prestasi ini ya gitu. Dan jangan lupa sekali lagi tinggalkan opini kalian di bawah ya. Sebagai video penutup, ini adalah video dari salah satu kreator yang memang lumayan geram nih dengan perkembangan kasus ini gitu ya. Berikut videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bahwa ada tindakan-tindakan yang memang menekan mental si korban. Mixer maneh teh saha mixer ya, nyuruh kepolisian buat meriksa dokter detektif. Yang ada masyarakat itu nunggu si RG dan antek-anteknya itu, mafia-mafia skincare ini dikandangin. Kalau bisa lu sekalian, paham nggak? Sok mengedukasi, sok ngasih tahu masyarakat, ternyata lu adalah peliharaan mafia skincare. Orang yang jual skincare berbahaya itu mana tuh junjungan lu si RG yang jual apa? Ini nih skincare yang ada jarum-jarumnya itu mana? Kemarin apa? Jual apa? Pemutih gigi.
otaknya sekalian diputihin. Dan gue kasih tahu ya, orang-orang penjahat kayak lu ya, orang-orang kelaparan penjahat kayak lu itu nggak punya nurani sama masyarakat ya, nggak punya nurani ya. Kalau bukan karena Doktiv ya, yang mengedukasi masyarakat, ngasih tahu masyarakat tentang skincare, mafia skincare ini, mau sampai kapan masyarakat dirongrong ya, sama produk-produk berbahaya, sama produk-produk bermerkutrit ya. Bahkan lu tahu sendiri kan, BPOM aja sampai sekarang belum ada tuh sanksinya buat si RG, buat si uler ya, junjungan lu yang udah jelas-jelas ketahuan menjual produk berbahaya. Mana? Katanya mau dikasih sanksi. Katanya mau dikasih sanksi nih waktu dia jual ini nih, apa? Tuh, skincare yang ditusuk-tusuk. Belum lagi dokter satu lagi tuh, Dokter Suneo. Makanya nih ya, buat bapak kepolisian di Indonesia, tolong ya, orang-orang kayak gini itu ditindak. Jangan karena ada sesuatu dari mereka terus udah itu bapak-bapak di kepolisian ini diem. Mana dong pak nih, ini udah tanggal berapa, udah bulan berapa bapak, sebentar lagi udah tak mau tengah tahun ya. Kasus persekusi Doktiv itu nyata pak, Doktiv dipegang-pegang ya, orang-orang di situ dipersekusi ya, mereka duluan datang, bahkan mau ada aksi pemukulan. Itu di mana pak? Itu udah bukti tuh, terpampang nyata ya, sampai sekarang nggak diringkus-ringkus. Ada lagi si RG pak, si Begeng, si RG itu jual skincare yang ditusuk-tusuk ke muka itu pak, itu bahaya, nggak boleh. Astaga. Apalagi yang jual DNA lele ya, ini aku bingung deh ya. Tolonglah ya BPOM kerjasama sama kepolisian, kerja yang bener gitu loh. Ini masyarakat itu sebenarnya muak banget loh sama mereka-mereka ini, apalagi nyewa buzzer-buzzer model kayak gini ya, nyewa buzzer-buzzer model kayak gini nih ya, ngebela-bela mafia ya, yang paling tahu tentang mafianya sendiri. Kelihatan banget antek-anteknya. Saya pak ya, walaupun saya tinggal di Jepang, saya miris banget pak sama keadaan di Indonesia. Tahu nggak kenapa? Karena dari segi skincare negara kita kalah banget pak ya. Di Jepang sini ya, kita penelitian nih, negara ini udah sampai internasional, bahkan dapat nominasi negara dengan skincare terbaik di dunia. Indonesia apa yang dipusingin? Merkutrit ya, hidrokinon, apalagi ya, belum lagi kasus BPOM yang kecolongan ini, yang kecolongan itu. Nih saya pedes nih, sebagai masyarakat Indonesia saya ngomong pedes nih ya. Kan kerja itu dibayar, masyarakat itu bayar pajak ya, masyarakat itu kerja ya, berkontribusi buat pemerintahan gitu. Ayo dong pak ya, ini taruhannya taruhan masyarakat loh pak. Bisa kerusakan organ tubuh, bisa penyakit-penyakit yang lain. Masyarakat awam yang gak ngerti kan tentang kayak gini kan, taunya kalau udah sakit ngeluh. Ayo dong, proses Doktiv dulu nih, diproses Doktiv dulu kasusnya nih kayak gimana nih. Sampai bulan ini nih, udah bulan 5, gak ada sama sekali bergeming. Mana itu? Ya, si uler sibuk jalan-jalan, nonton konser Lady Gaga